Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru hebat luar biasa dimanapun berada. Semoga sukses dan sehat selalu. Sehingga dalam hal menunjang dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional bisa terwujud sebagai insan pendidik. Lanjut, daripada itu sebagaimana pada part sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pengenalan menu asesmen BK. Sekarang untuk guru lagi kita lanjutkan pada part selanjutnya pada video kali ini, yaitu tentang monitoring 7KIH. Jadi 7KIH sebagai program nasional dalam pendidikan, sebagaimana Bapak Ibu guru sudah mengetahui bersama. Jadi di sini saya juga memfasilitasi dua mode, yaitu mode online dan mode offline bagi orang tua dan siswa yang tidak punya smartphone. Dan mekanismenya ketika orang tua yang tidak punya smartphone dan siswa yang tidak punya smartphone, maka mereka diberikan lembar monitoring, lembar 7 kebiasaan, kemudian diisi dan diverifikasi oleh orang tua serta diinput di sistem oleh pihak sekolah. Dengan tujuan agar supaya perencanaan dan pembelajaran berbasis data bisa terintegrasi satu sama lain. Lanjut daripada itu, ini merupakan tampilan monitoring KIH yang mana hasil pengisiannya kurang lebih seperti ini, dan di sini tombol detail dari siswa yang terkait. Dan untuk yang online, di situ saya fasilitasi melalui web dan melalui aplikasi Android yang juga akan diinstal atau didownload oleh siswa. Dan pengisiannya juga bisa online dan offline. Tentu bisa mengakomodir daerah-daerah yang belum terjangkau akses jaringan internet. Lanjut daripada itu, Bapak Ibu Guru hebat luar biasa dimanapun berada, pada menu sistem kredit point. Jadi sistem kredit point di sini bertujuan untuk memastikan dan sebagai langkah tindakan preventif dan monitoring poin dalam hal kedisiplinan, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa sehingga siswa bisa mengetahui poin berapa saja yang mereka sudah dapatkan. Dan ini merupakan bentuk edukasi ya, untuk upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dan dipantau oleh orang tua serta guru BK. Begitu ya Bapak Ibu Guru hebat luar biasa. Kemudian masuk pada menu asesmen diagnostik. Jadi menu asesmen diagnostik Bapak Ibu Guru hebat luar biasa dimanapun berada, ini sebenarnya hanya judul saja. Jadi pada dasarnya menu ini adalah tujuan untuk melaksanakan asesmen diagnostik oleh siswa, terhadap siswa oleh guru dalam hal persiapan pembelajaran yang seringkali dilaksanakan di awal semester. Sehingga dalam hal penyusunan promes atau prosem ini bisa tepat sasaran sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi kita sebagai guru tentu dengan mudah mengidentifikasi bahkan sampai ke tingkat siswa. Siswa mana saja yang masih membutuhkan bimbingan lebih akan satu topik materi tertentu. Dan itu dilaksanakan melalui asesmen diagnostik ini. Dan ini juga dilaksanakan by aplikasi by Android. Dan pemeriksaannya secara otomatis dengan mendukung berbagai macam jenis soal. Bapak Ibu Guru hebat luar biasa dimanapun berada. Lanjut daripada itu, di sini ada buku penghubung. Nanti pada kesempatan lainnya saya akan demonstrasikan atau tunjukkan bagaimana cara kerja dari asesmen diagnostik ini. Pada tahapan ini lagi-lagi saya baru memperkenalkan menu apa saja yang ada yang diperoleh oleh guru itu sendiri. Lanjut di sini ada menu penghubung. Jadi menu penghubung di sini adalah salah satu sarana komunikasi orang tua, siswa dan guru untuk hal-hal tertentu yang perlu didiskusikan agar supaya komunikasi pihak sekolah tidak terputus terhadap orang tua. Lanjut daripada itu Bapak Ibu Guru hebat luar biasa dimanapun berada, yang sebelumnya pada part sebelumnya saya sudah sampaikan tentang ELKPD. Jadi ada LKPD, ada ELKPD. Tentu ini merupakan
tugas yang diberikan oleh siswa dan secara interaktif. Jadi siswa bisa bermain sambil belajar, apalagi bagi sekolah-sekolah yang sudah terfasilitasi dengan PID. Sehingga pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan penilaian atau asesmen secara real time dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pengukuran-pengukuran materi atau topik-topik tertentu oleh guru bisa terlaksana dengan baik, dengan cepat, dan efektif. Lanjut daripada itu, Bapak Ibu guru hebat luar biasa, nanti pada kesempatan lain saya akan contohkan bagaimana cara kerja dari ELKPD ini. Kemudian di sini ada jurnal wali. Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, tentu ini merupakan program pendidikan nasional yang mana adanya guru wali, sehingga sebagai guru sebagai pendamping siswa. Jadi di sini ada catatan, binaan, apa semua, pilih siswanya, hanya siswa terkait, kemudian akademik, dan lain sebagainya, catatannya seperti apa. Dan ini bisa dimonitoring atau dipantau oleh orang tua. Sehingga orang tua adanya transparansi kondisi anaknya, kondisi akademisnya, kondisi afektifnya, dan lain sebagainya. Jadi ada transparansi dan komunikasi yang baik antara siswa, orang tua, dan guru. Lanjut daripada itu, Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, ada moderasi galeri. Jadi sini ada galeri siswa. Jadi kita sebagai guru bisa melihat galeri siswa, karya siswa apa saja yang ada di sini ini. Lanjut daripada itu, Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, ada menu game pembelajaran. Jadi game pembelajaran di sini layaknya kalau Bapak Ibu guru hebat luar biasa bisa sering memainkan platform yang lain, misalkan saya sebutkan adalah platform Quizzes dan lain sebagainya, yang mana ada kotak misteri dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba membuat yang kurang lebih mirip di sini. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran itu bisa terwujud terlaksana dengan baik. Tentu di sini ada sangat banyak opsi dan opsi tersebut akan terintegrasi pada perangkat pembelajaran. Nanti pada video pada menu yang lain akan saya jelaskan di sini ini. Pada perangkat pembelajaran menu ini. Jadi ini adalah bank atau edu game interaktif atau di sini kumpulan menu-menu game pembelajarannya. Dan kita sebagai guru hanya memilih atau mendesain dengan desain tertentu dengan jenis soal dan mapel disesuaikan juga. Begitu ya Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada. Lanjut pada e-sertifikat. Jadi e-sertifikat di sini masih dalam tahapan pengembangan. Nanti akan berkembang pada video selanjutnya. Kemudian pembimbing eskul. Ini juga masih dalam tahapan pengembangan. Kemudian materi pembelajaran. Ya, di sini materi pembelajaran tentu sebagai media atau sebagai bentuk tindak lanjut agar supaya siswa itu bisa mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada e-book digital. Ini e-book digital ya Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada. Jadi di sini bisa terlihat menu, cover, buku, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai guru bisa men-tracking, bisa melihat siswa dalam durasi waktu membaca buku ini. Ini ada di sini dan ada sehingga kita mungkin bisa memberikan reward terhadap siswa yang lama membaca. Iya, kurang lebih seperti itu maksudnya. Nanti akan kita koreksi dan saya siap menerima saran dan masukan pada pada video selanjutnya. Jadi di sini tentu dan ini juga Bapak Ibu guru hebat luar biasa bisa diakses via web dan bisa via aplikasi Android. Dan kalau diakses via aplikasi Android maka itu bisa offline. Bisa di mana saja kapan saja dan ada jaringan internet atau tidak ada. Kemudian lanjut. Jadi untuk menu pembelajaran cukup. Lanjut pada menu akademik. Jadi Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, untuk menu akademik juga cukup banyak. Ini. Ada jurnal guru wali seperti yang tadi, sepertinya sudah double. Kemudian ini juga sepertinya double ya.
Nanti saya hapus. Iya, double ini. Kemudian oke, Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada. Lanjut pada menu jurnal 7 KIH. Jadi sebagaimana disaksikan di layar Bapak Ibu, bahwa di sini ada dashboard, ini belum ada. Kemudian ada recap, kemudian ada input kolektif. Jadi ini bertujuan untuk input manual, yang mana bertujuan untuk mengakomodir orang tua atau siswa yang tidak punya smartphone. Kemudian yang di sini memonitoring online pengisian siswa dan orang tua yang punya smartphone. Di sini ada analisis AI, maksudnya untuk menganalisis kondisi kebiasaan berdasarkan data 7 KIH. Kemudian kembali ke sini, kita memilih kelas, cetak kartu, kemudian cetak formulirnya, kemudian simpan. Yang tentu ini sangat membantu dalam hal memonitoring 7 KIH untuk jurnal yang sesuai dengan arahan kementerian dalam rangka pengawasan memaksimalkan anak-anak atau siswa tumbuh secara cerdas dan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Oke. Nilai sumatif. Jadi tentu ada nilai sumatif, ada nilai formatif. Nilai sumatif dan nilai formatif. Ya, begini tampilannya ya Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada. Jadi nilai-nilai di sini bisa diperoleh, ada rata-rata, SAS, sumatif akhir semester, dan seterusnya. Dan untuk tes ini, nilai akhir tes dan non, ini dilaksanakan untuk nilai ujian, jadi otomatis masuk ke sini dan otomatis menjadi rapor. Jadi Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, ketika Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada sudah menginput nilai dari Oke, Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, kita lanjut pada menu nilai formatif. Jadi nilai formatif sebagaimana Bapak Ibu hebat luar biasa dimanapun berada sudah mengetahui tentu salah satu penilaian selain nilai sumatif ada nilai formatif sebagai penilaian proses. Nah di sini kita melihat misalkan ini saya contohkan. Jadi pengisian atau penilaian ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada di sini sebelumnya. Kemudian dinilai atau tujuan pembelajaran ada di sini atau tujuan pembelajaran berdasarkan yang sudah dimuat atau yang sudah diatur pada alur tujuan pembelajaran sebelumnya. Dan itu terintegrasi otomatis Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Lanjut, jadi di sini sebagaimana pada buku pedoman pembelajaran dan asesmen ada dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif atau metode deskripsi. Dengan metode kuantitatif atau metode angka dalam hal penilaian proses ini. Namun di aplikasi ini saya menggunakan metode kualitatif atau metode deskripsi. Untuk kedepannya saya akan tambahkan dua opsi itu. Saya menunggu saran dan masukan dari Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada. Dan kita bisa diskusikan di kolom komentar atau Bapak Ibu guru hebat bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang ada di website ini. Lanjut daripada itu, ini contohnya dan ini otomatis masuk sebagai deskripsi sudah memahami dan perlu bimbingan yang ada di rapor hasil belajar peserta didik. Lanjut daripada itu Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada, kita lanjut pada absensi. Jadi ini hanya absensi fitur tambahan dan akan saya perbaiki selanjutnya. Kemudian ini tugas, ini untuk siswa, masih masuk tugas siswa. Kemudian library management, ini sepertinya sudah double ya di pembelajaran sebelumnya, di menu pembelajaran sebelumnya. Kemudian virtual class, rekap absensi guru juga. Kemudian monitoring tugas manajemen library juga sepertinya double.
Saya akan hapus ini buku saku voting OSIS. Jadi Bapak Ibu guru hebat luar biasa maupun berada di dalam aplikasi saya juga ini mendukung dalam pelaksanaan voting atau pemilihan OSIS, ketua OSIS dan jajarannya. Di sini juga tinggal kita tambah kandidat dan seterusnya, dan akan dilakukan vote oleh siswa. Kemudian buku penghubung master jurusan pemetaan pengawas ini bukan untuk guru. Kemudian master jurusan ini untuk tingkat jenjang SMA, SMK sederajat. Kemudian cetak kartu pelajar. Oke. Jadi di sini cetak kartu pelajar sebagai informasi tambahan untuk Bapak Ibu guru hebat luar biasa maupun berada. Jadi tentu kartu pelajar di sini dihasilkan ada QR yang bisa dilaksanakan absensi untuk siswa dan terkoneksi langsung pemberitahuannya ke orang tua via WhatsApp. Dan itu juga sudah mendukung di dalam aplikasi saya ini. Dan lagi-lagi bisa bekerja secara offline dan online. Nanti untuk aplikasi scanningnya saya menggunakan aplikasinya saya yang berbasis Android. Yang mobile, Esco Mobile atau mobile Android. Kemudian lanjut ini game tugas tambahan. Ya, ini untuk operator. Yang sebelumnya ada beberapa tugas tambahan yang punya akses juga di dalam aplikasi ini. Misalkan perpustakaan, kepala perpus, laboratorium, dan lain sebagainya. Itu mempunyai peranan penting juga agar supaya dalam hal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan di sekolah bisa dipantau secara real time sesuai dengan tugas tambahan masing-masing. Master point, inventaris. Ini juga, ini bagian tugas tambahan Sarpras. Juga punya tugas di sini. Guru sebagai Sarpras akan muncul ini. Kemudian peminjaman barang ya masuk e-portofolio ini untuk siswa. Jurnal literasi. Ini sementara dikembangkan. Kemudian transkrip penelusuran alumni, evaluasi guru PPDB, pendaftaran eskul, laporan bulanan. Ya, jadi sekedar informasi juga di aplikasi saya ini juga mendukung surat. Itu untuk operator ya. Nantilah dibahas pada pengenalan untuk operator. Kemudian transkrip. Ini untuk transkrip kumulatif bagi kelas akhir. Di sini ada juga dan akan terrekap secara otomatis per tabel. Kemudian absensi siswa mapel. Ini untuk siswa, untuk absensi per mata pelajaran ya. Iya. Misalkan ini tampilkan siswa. Ya. Dan ini juga bisa dilaksanakan by aplikasi Android sehingga bisa sebagai guru melaksanakan absensi untuk siswa, untuk siswa di kelas itu bisa dilaksanakan secara offline. Ini ada di aplikasi Androidnya. Kalau yang ini versi webnya. Laporan absensi, oke. Surat saya ini untuk siswa. Kemudian pendaftaran eskul. Pendaftaran eskul ini sedang dikembangkan. Ada beberapa menu yang sedang dalam tahapan pengembangan. Kemudian lanjut daripada itu, manajemen sekolah. Ini untuk sekolah gurunya. Kemudian guru ini siswa untuk data siswa yang diampu. Kelas yang diampu, siswa yang diampu dalam kelas yang diampu oleh guru. Kemudian kelas mapel jurusan ini untuk yang sekolah SMK SMA sederajat. Kemudian ada KWSP ini untuk KWSP untuk guru yang ini punya. Jadi ini akan berketerkaitan. Jadi sebagai guru punya peranan penting dalam hal mendukung pelaksanaan berbasis data sesuai dengan RKT yang disusun berdasarkan rapor pendidikan. Nanti ini untuk tampilan guru dalam hal membantu kepala sekolah dalam menyusun perencanaan atau penilaian dengan agar supaya perencanaan berbasis data yang ada di rapor pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Ini untuk tampilan gurunya. Kemudian ada bank perangkat yang ini nanti terakhir saya jelaskan, yang perangkat pembelajaran ini.
Kemudian ada bank perangkat. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di sini juga sebagai guru punya akses untuk berbagi berbagi perangkat pembelajaran baik video, LKPD dan lain sebagainya yang bisa digunakan oleh guru yang lain. Kemudian OSN. Jadi di sini ada dashboard OSN. Apa bisa ya dashboard OSN. Jadi di sini ada materi soal dan lain sebagainya, gunanya sebagai pendampingan siswa yang mengikuti OSN. Jadi melalui aplikasi juga ini saya berharap juga sebagai guru-guru mapel terkait OSN untuk membantu siswa agar pembelajaran bisa lebih efektif. Kemudian ini untuk yang operator, kemudian ini kelola simulasi tadi sudah ada karena ini beberapa menunya double. Ini pengumuman kelulusan, ini untuk pengumuman kelulusan sekolah akhir, kelas akhir, tingkat akhir. Kemudian ini pengajuan cuti bagi ASN. Jadi sebetulnya aplikasi saya ini bisa mendukung, menu ini hanya muncul bagi guru-guru yang sudah ASN. Dan di sini akan muncul pengajuan cuti dan ketika misalkan kepegawaian pada dinas menggunakan atau membutuhkan tinggal diakses melalui sini dan prosesnya secara instan dalam hal pengajuan dan pelaporan serta persetujuan. Kemudian ada coding academy. Coding academy ini dimaksudkan agar mendukung pembelajaran coding AI yang merupakan program baru oleh kementerian. Jadi di sini ada beberapa modul pembelajaran yang bisa nanti ke depan saya kembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ini untuk mendukung misalkan membuat heading dan paragraf dan seterusnya. Dan ini juga ada pada siswa untuk mengerjakan. Kemudian ini rapor pendidikan sepertinya untuk kepala sekolah ini. Iya, ini untuk kepala sekolah. Nanti saya jelaskan pada menu kepala sekolah. Kemudian ada dashboard inklusi. Tentu dashboard inklusi ini agar supaya mendukung pembelajaran inklusi di sekolah, misalkan untuk sementara ini ya, menunya atau fiturnya masih terbatas cukup ini, dan saya menunggu saran dan masukan dari Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada untuk meningkatkan performa atau fitur serta kinerja aplikasi ini agar supaya kualitas pendidikan di negeri ini bisa maju dan berkembang. Kemudian ini ada e-school. Jadi e-school juga masuk di dalam rapor hasil belajar peserta didik. Jadi di sini ada daftar, ada absensi e-school, rekap, dan kita bisa mengevaluasi dan mengabsensi program-program atau kegiatan yang berkaitan dengan e-school. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini ada media pembelajaran 3 dimensi. Nanti ini akan berkaitan dengan perangkat pembelajaran sebagai media pembelajaran yang nantinya saya akan jelaskan pada terakhir. Jadi tentu di sini adalah, ini misalkan saya buka contoh untuk media pembelajaran 3 dimensi yang sangat cocok sekali dilaksanakan pada papan interaktif digital. Ini dia. Bisa sangat cocok sebagai media pendukung pembelajaran pada papan interaktif digital. Jadi kalau sudah dipulkan jadi full. Oke, Bapak Ibu guru hebat luar biasa dimanapun berada. Jadi ini untuk terakhir untuk tampilan media pembelajaran 3 dimensi kurang lebih seperti ini, dan masih banyak lagi di sini untuk katalog yang lain. Ini dan kita bisa sesuaikan dan saya akan perbaiki kembali sesuai dengan nama media 3D-nya. Dan saya pikir cukup sampai di sini dulu untuk part video perkenalan selanjutnya. Selanjutnya kita akan bertemu pada video part perkenalan untuk guru. Terakhir saya akan bahas untuk menu perangkat pembelajaran ini secara khusus karena sepertinya cukup panjang ini ya. Atau mungkin tidak, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di video part selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.